Halo semuanya, perkenalkan nama saya Diana Agustina. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih definisi komunikasi organisasi. Yang kita ketahui bahwa definisi organisasi adalah perilaku pengaturan organisasi yang terjadi di antara orang-orang dalam organisasi yang melakukan proses pertukaran informasi baik dalam pengiriman maupun penerimaan pesan di antara orang-orang yang ada di dalam organisasi tersebut. Apa aja sih tahapan-tahapan yang terdapat dalam komunikasi organisasi tersebut? Ya, tahapan tersebut ada 4, di mana ada atau perhatian. Yang kedua ada komprehesi, lalu yang ketiga adalah kebenaran atau fakta, yang keempat adalah retensi. Dalam komunikasi organisasi pasti tentunya ada fungsinya. Apa aja sih fungsi dari komunikasi organisasi tersebut? Dalam organisasi memiliki 4 fungsi, di mana fungsi tersebut adalah sebagai pengendalian, sebagai motivasi, sebagai pernyataan ekonomi, lalu yang terakhir sebagai informasi. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa memang komunikasi ini sendiri adalah fungsinya adalah yang paling penting untuk bertukar informasi antara yang internal atau yang eksternal. Selain itu ada juga proses dari komunikasi itu sendiri. Apa aja sih proses dari komunikasi itu sendiri? Proses dari komunikasi itu sendiri ada sinder. Sinder itu adalah individu, kelompok, atau organisasi yang menginginkan pencapaian pesan kepada individu, kelompok, atau organisasi lainnya. Jadi di mana sinder ini tujuannya adalah menginginkan penyampaian komunikasi atau penyampaian pesan kepada orang lain atau kelompok lain atau individu lain. Baik, yang kedua dari proses komunikasi itu sendiri ada encoding. Encoding adalah penerjemahan yang pemikiran tentang apa yang ingin kita sampaikan ke dalam bahasa kode yang dapat dimengerti oleh orang lain. Seperti yang kita ketahui, kalau misalkan kita menyampaikan pesan itu, kita harus dimengerti orang lain. Kalau orang lain aja tidak mengerti, bagaimana mereka ingin mengetahui pesan yang kita sampaikan. Seperti itu juga proses dalam komunikasi. Lalu yang ketiga ada messenger, di mana pesan yang merupakan informasi yang ingin disampaikan sender kepada receiver. Ya, sama seperti menyampaikan informasi juga. Yang keempat ada channel. Saya Charosmawati di sini akan menjelaskan arah dalam komunikasi. Dalam arah komunikasi dapat kita bagi menjadi 3 bagian arah. Yang pertama ada komunikasi ke arah bawah, kedua komunikasi ke arah atas, dan yang terakhir ada komunikasi ke arah lateral. Yang pertama, komunikasi ke arah bawah. Apa sih komunikasi ke arah bawah itu? Komunikasi ini mengalir dari suatu tingkat kelompok atau organisasi menuju ke level yang lebih rendah, seperti komunikasi pemimpin kelompok dan para manajer ke bawahannya untuk menugaskan tujuannya. Lalu yang kedua ada komunikasi ke arah atas, adalah komunikasi yang menuju ke arah yang lebih tinggi dalam suatu organisasi. Komunikasi ini digunakan untuk memberikan umpan balik ke para petinggi untuk menginformasikan mereka mengenai perkembangan dan tujuan dan pencapaian permasalahan yang ada saat ini. Lalu yang terakhir ada komunikasi lateral, adalah komunikasi yang terjadi di antara para anggota dari kelompok kerja yang sama, dari anggota yang sama, para manajer, dan pada level yang sama, atau beberapa pekerjaan yang setara horizontal lainnya. Selanjutnya ada 3 model komunikasi. Ada 3 model komunikasi. Ada komunikasi secara lisan, tulisan, dan nonverbal. Yang pertama ada komunikasi secara lisan. Apa sih komunikasi secara lisan? Komunikasi secara lisan itu biasanya dilakukan seperti rapat, video conference, telepon pertemuan staff, pertemuan bisnis, dan pertemuan tatap muka lainnya. Atau bisa diskusi pribadi, presentasi, panggilan telepon, dan percakapan informasi dan lainnya. Nah, apa sih keuntungan dari komunikasi secara lisan ini? Keuntungannya itu adalah kecepatan dan umpan balik yang dapat menyampaikan sebuah pesan verbal dan menerima tanggapan dalam suatu waktu yang sedikit.
Yang kedua ada komunikasi secara tulisan. Komunikasi secara tulisan meliputi tulisan surat, email, pesan singkat, organisasi secara berkala, dan banyak metode lain yang menyampaikan surat tulisan dengan kata-kata atau simbol. Contohnya komunikasi secara PowerPoint, surat elektronik atau email, pesan singkat, pesan teks, bahkan media sosial. Nah, yang terakhir ada komunikasi secara nonverbal. Komunikasi ini tidak ada pembahasan komunikasi yang lengkap tanpa mempertimbangkan komunikasi nonverbal, meliputi rangkaian tubuh, instasi, dan penekanan yang kita berikan atas kata-kata, ekspresi wajah, serta jarak fisik antara pengiriman dan penerimaan. Nama saya Vida Mana Putri. Di sini saya akan menjelaskan pilihan dalam saluran komunikasi. Pilihan atas saluran bergantung pada apakah pesan tersebut bersifat rutin atau tidak. Pesan yang rutin cenderung masih dan memiliki sedikit ambigus. Saluran yang kesempurnaannya rendah dapat memberikan efisiensi. Komunikasi tidak rutin cenderung rumit dan berpotensi terjadi kesalahpahaman. Para manajer dapat mengkomunikasikan mereka secara efektif hanya dengan memilih saluran yang sempurna. Hambatan dalam komunikasi yang efektif: 1. Penyaringan, 2. Pemilihan resepsi, 3. Informasi yang berlebihan, 4. Emosi, 5. Bahasa, 6. Keheningan, 7. Kekhawatiran komunikasi, 8. Berbahaya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Luciana Putri Maharani. Di sini saya akan menjelaskan tentang hambatan budaya. Apa saja sih hambatan-hambatan budaya? Yaitu yang pertama ada hambatan simetik, adalah kata-kata yang dapat berarti hal-hal yang berbeda bagi orang yang berbeda. Yang kedua ada hambatan yang disebabkan oleh konotasi, yaitu kata-kata yang memiliki makna berbeda dalam bahasa yang berbeda. Yang ketiga ada hambatan yang disebabkan oleh perbedaan nada, yaitu ada beberapa budaya bahasa adalah formal dan budaya lain. Yang keempat ada perbedaan dalam bentuk toleransi dan konflik untuk menyelesaikan konflik. Dan cara menghindari kesalahpahaman itu ada 7. Yang pertama ada kenali diri Anda. Yang kedua ada membantu perkembangan sifat saling menghargai, keadilan, dan demokrasi. Yang ketiga ada mempelajari teks budaya dari setiap orang. Yang keempat ada ketika terdapat keraguan didengarkan. Yang kelima ada sampaikan kenyataan bukan interpretasi Anda. Yang keenam ada pertimbangkan sudut pandang orang lain. Yang ketujuh ada secara proaktif mempertahankan identitas Anda dari kelompok. Nah, kesimpulannya dari materi yang sudah dibahas yaitu komunikasi merupakan hal yang paling penting dalam organisasi. Karena dengan adanya komunikasi, para anggota dalam organisasi itu saling berhubungan satu sama lain yang menjadikan organisasi tersebut, dan pada dasarnya manusia merupakan makhluk sosial yang paling membutuhkan manusia lainnya. Sehingga dengan adanya komunikasi ini tuh bisa juga saling membantu seperti halnya manajer dengan para staffnya juga.